Pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang pertama itu ada definisi umum akhlak. Pengertian akhlak ialah sebuah sistem nilai value atau norma yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia tingkah laku di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya dan ijtihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya ada definisi akhlak menurut ulama atau ahli. Menurut Imam Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Lalu menurut Muslim Nurdin dan kawan-kawan, akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola dan sikap manusia yang ada di muka bumi. Pengertian akhlak sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, menurut sudut pandang Suluk Az-Zahariyah, akhlak adalah suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak dari dalam diri seseorang, seperti contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan watak. Yang kedua itu, menurut sudut pandang Bataniyah, akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Selanjutnya ada keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak yang pertama itu berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir. Kelak di mana semua amal manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat adalah yang banyak bicara, angkuh dalam berbicara, dan sombong. Selanjutnya yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. Selanjutnya itu adab atau etika belajar dalam Islam. Pengertian belajar dalam Islam. Aktivitas belajar identik dengan proses pencarian ilmu. Menurut Abdul Majid tahun 2012 halaman 108. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan wisdom, serta menempatkan orang-orang yang berilmu pada derajat yang tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya
Allah mengangkat meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Jika aktivitas belajar identik dengan proses pencarian ilmu, maka ada beberapa istilah di dalam Al-Quran yang juga identik dengan pengertian belajar. Beberapa istilah tersebut diantaranya adalah tafakuh fiddin, tarbiyah, dan ta'alum. Pendidikan dalam Islam membentuk generasi-generasi Islam yang memahami dan menyadari risalahnya dalam kehidupan dan melaksanakan risalah ini dengan sungguh-sungguh dan amanah, serta menyadari bahwa mereka mempunyai kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Konsep etika belajar mengajar diantaranya, yang pertama, etika belajar dengan diri sendiri. Yang kedua, etika belajar dengan guru. Yang ketiga, etika belajar ketika memilih pelajaran. Yang keempat, etika belajar siswa ketika memilih teman belajar. Etika belajar dalam Islam, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali karena merupakan kebutuhan, dan membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya dan melafalkannya. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro, termasuk dalam hal ini adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar tersebut jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jikapun di dalamnya terdapat kekurangan, kelemahan, atau kekeliruan, maka bisa direvisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Musyawarah Islam adalah suatu bentuk keadilan untuk semua umat manusia. Dalam Islam, musyawarah adalah sebuah landasan hidup yang harus dipegang teguh baik para pemimpin maupun rakyat jelata. Selanjutnya itu prinsip demokrasi dalam Islam. Yang pertama itu musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam ayat surat Al-Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan surat Asyura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagai dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Yang kedua itu adil atau al-adalah. Artinya adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Yang ketiga itu memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat bermusyawarah. Yang keempat itu tanggung jawab atau al-masuliyah. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala
dan yang mempercayakannya. Yang kelima itu kebebasan atau al-huriyah. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.